Tugas kelompok 4 oleh Trimutiara dengan NIM 2030111146 dan rekan saya Yani Trisnawati dengan NIM 2030111157 tentang komponen kebahasaan MI atau SD. A. Fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari dua kata Yunani yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka, pengertian harfiah fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Objek kajian fonologi pertama adalah bunyi bahasa fon yang disebut dengan tata bunyi fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yang disebut tata fonem atau fonemik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. A. Fonetik dan fonemik. Bunyi bahasa yang dibedakan menjadi dua yaitu bunyi-bunyi yang tidak membedakan makna yang disebut dengan fon yang dikenal dengan sebutan fonetik, dan bunyi yang membedakan makna yang disebut dengan fonem atau fonemik. 1. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, baik itu proses terbentuknya dan bagaimana bunyi diterima oleh telinga pendengar, tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. 2. Fonemik. Menurut Abdul Cherm, fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Dapat disimpulkan bahwa istilah fonemik dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional untuk membedakan makna. Kedudukan fonologi dalam linguistik. Kedudukan fonologi dalam bahasa dapat dilihat dari hubungan antara bentuk bahasa. Jika bahasa dibagi secara sederhana atas dua ranah, bentuk dan makna, maka fonologi berada pada tataran bentuk. Menurut Halliday, fonologi merupakan penghubung antara substansi bahasa di sini adalah fonetik, sementara tata bahasa grammar dan lekses. Halliday sendiri membagi bahasa atas 5 tataran bentuk. Menurut Halliday, fonologi merupakan penghubung antara substansi bahasa dan bentuk bahasa. Substansi bahasa di sini adalah fonetik, sementara tata bahasa, grammar, dan leksis. Halliday sendiri membagi bahasa atas 5 tataran, yang terdiri atas 3 tataran utama yaitu isi atau substance, bentuk atau form, dan situasi, extralinguistic atau extralinguistic situation, ditambah 2 tatanan antara atau interlevels, yakni fonologi dan konteks. Secara umum, tataran linguistik dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Fonologi, 2. Morfologi, 3. Sintaksis, 4. Semantik. Kedudukan fonologi dalam studi linguistik adalah sebagai tataran awal yang menjadi syarat mutlak untuk dapat menguasai dengan baik tataran-tataran berikutnya. B. Morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya, serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna. Kajian morfologi merupakan kajian lanjutan setelah fonologi. Kajian morfologi dapat dilakukan setelah memahami fonologi dengan baik. Fonologi adalah kajian bahasa dari bentuk kata. Dengan kata lain, morfologi membahas pembentukan kata. Morfologi juga dijelaskan sebagai bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasinya. Satuan bahasa dalam tataran morfologi berupa bentuk-bentuk kebahasaan terkecil yang lazim disebut morf dan abstraknya disebut morfem. Konsep morf dan morfem mirip dengan konsep fon dan fonem. Perbedaannya adalah bahwa fon dan fonem dalam lingkup bunyi, sedangkan morf dan morfem dalam lingkup bentuk kata. A. Objek kajian morfologi. Objek kajian morfologi adalah satuan-satuan morfologi
proses-proses morfologi dan alat-alat dalam proses morfologi itu. Satuan morfologi adalah morfem atau akar atau afiks. Dan kata proses morfologi melibatkan komponen antara lain komponen dasar atau bentuk dasar, alat pembentuk atau afiks, duplikasi, komposisi, dan makna gramatikal. Berdasarkan jenisnya, morfem terbagi dalam dua jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terkait. Yang pertama, morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitan dengan morfem lain, dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Morfem bebas disebut juga dengan morfem akea, yaitu morfem yang menjadi bentuk dasar dalam pembentukan kata. Disebut bebas karena belum mengalami perubahan secara morfemis. Yang kedua, morfem terikat. Morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam pertuturan. Morfem terikat disebut juga morfem afiks. Berdasarkan pengertian tersebut, maka morfem terikat karena morfem ini tidak memiliki kemampuan secara leksikal, akan tetapi merupakan penyebab terjadinya makna gramatikal. Morfem ini tidak dapat berdiri sendiri dan hanya dapat melebur daripada morfem lain. Dalam ilmu linguistik, kajian morfologi beda di antara kajian morfologi dan sintaksis. C. Sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu san yang berarti dengan, dan kata tatain yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Manaf menjelaskan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat yang dibahas adalah frasa, klausa, dan kalimat. Aisyah Khalik mendefinisikan bahwa sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mengaji struktur frasa dan kalimat. Dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa yang di dalamnya mengkaji tentang kata dan kelompok kata yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Ruang lingkup kajian sintaksis. Yang pertama, frasa. Frasa adalah suatu kelompok kata yang terdiri atas dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan yang tidak melampaui batas subjek dan batas predikat. Frasa terdiri dari dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan. Dalam pembentukan ini terdapat ciri-ciri klausa dan juga tidak melampaui batas subjek dan batas predikat. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim yang disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Perhatikan contoh-contoh berikut. Satuan bahasa bayi sehat. Pisang goreng baru datang, dan sedangkan membaca adalah frasa karena satuan bahasa itu tidak membentuk hubungan subjektif dan predikat. Klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikat. Klausa berpotensi menjadi kalimat. Manaf menjelaskan bahwa yang membedakan klausa dan kalimat adalah intonasi final di akhir satuan bahasa itu. Kalimat diakhiri dengan informasi final, sedangkan klausa tidak diakhiri informasi final. Informasi final itu dapat berupa informasi berita, tanya, perintah, atau kagum. D. Semantik. Semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan dengan struktur makna suatu wicara.
Definisi lain semantik adalah ilmu yang berkaitan dengan makna atau arti kata. Makna adalah maksud pembicara, pengaruh suatu bahasa dalam pemahaman, persepsi, serta perilaku manusia atau kelompok. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa semantik adalah ilmu yang menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, serta hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan apabila materi kami kurang dimengerti oleh teman-teman, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.